Sejak akhir tahun, kami semua kurang tidur. Loh, waktu COVID itu rame Pak, rame. Sampai membludak, sampai kami itu kewalahan dari sejak COVID Bu. Semua cuman karena favor Tuhan. Tidak bisa dijelaskan fenomena ini. Apa kabar semuanya? Shalom. Saya harus ucapkan apa ini? Terdekat adalah Happy Valentine nih. Bagi yang merayakan. Kan gak selalu untuk pacaran dong. Bener gak? Bisa sayangnya orang tua ke anak. Bisa sayangnya anak juga ke orang tua. Bisa kepada sesama. Betul kan Bapak Ibu? Saya melihat beberapa wajah di sini masih agak lesu, mungkin baru bangun jadi belum jangkep saudara. Coba colek sebelahnya bilang begini, senyum dikit dong, jangan pelit-pelit. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kira-kira minggu lalu saya diundang oleh sebuah perusahaan di Jakarta. Perusahaan pabrik besi, bahasanya pabrik besi. Saya beberapa waktu belakangan ini cukup banyak yang DM yang bercerita tentang susahnya pekerjaan mereka. Jadi yang namanya dicurhati tentang susahnya kondisi usaha belakangan ini banyak sekali. Banyak sekali. Yang gak ikut bisnis jadi ikut sumpek. Gara-gara terlalu banyak mendengar. Ada yang cerita hutang sekian, gak nutut bayar, perputarannya gak nutut dan sebagainya. Jadi ketika saya diundang oleh pabrik besi ini di Jakarta, saya dalam hati harus menyiapkan diri. Aku bakalan mendengar curhat yang gak enak juga tentang kondisi omset, apapun lah itu. Saya sudah berusaha untuk menyiapkan. Dan satu yang menjadi satu ketakutan buat saya, bukan takut banget gimana, tapi iya bingung nanti kalau ditanya itu jawabnya gimana. Kalau adalah mereka tanya begini, Bu, enaknya kerja apa? Dan enaknya strategi apa yang harus kami kerjakan? Nah itu benar-benar saya enggak tahu karena saya enggak pernah bisnis. Saya juga enggak kerja. Jadi saya enggak bisa jawab pertanyaan itu. Saya cuman bersiap-siap kira-kira nanti kalau ditanya seperti itu saya harus jawab apa ya. Sampai di Jakarta pagi terus kemudian kami ngobrol terus kemudian fellowship. Saya terkejut karena apa yang saya bayangkan dan sudah siapkan sebelumnya sama sekali tidak sama. Bukan saya yang istilahnya mendengarkan curhatan keluh kesah, usaha ndak jalan dan sebagainya, omset turun. Tetapi terus terang pada waktu saya mendengar pemiliknya, jadi saya dijemput sama ownernya sendiri di airport. Jadi ketika saya mendengar cerita pemiliknya, saya yang betul-betul mendapatkan berkat yang luar biasa. Singkatnya, dia tuh cerita begini, sejak COVID Bu, orang banyak yang susah sejak COVID, betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Dia bilang begini, sejak COVID Bu, saya ini bingung. Ibu lihat muka saya, terus dia panggil istilahnya tangan kanan, tangan kiri semuanya. Dia bilang begini, Ibu lihat muka mereka, apa yang Ibu kesan tangkap dari muka mereka? Saya bilang muka capek Pak. Muka yang suntuk, muka yang banyak beban. Saya dalam hati ya pastilah karena omset pasti turun. Dia bilang betul Bu, muka kami capek. Sejak akhir tahun kami semua kurang tidur. Kenapa Pak? Karena orderan yang datang di luar kapasitas kekuatan kemampuan kami. Sehingga kami kurang tidur. Sampai saya ketawa.
ketakutan Bu ketika menerima telepon atau mendapatkan email orderan. Saya ketakutan. Dan saya berdoa sama Tuhan, tolong jangan dulu. Tolong tahan dulu Tuhan, tolong tahan dulu. Dia bilang begitu loh saudara. Saya sampai begini Bu, ketika orderan itu berkurang, turun, ibu tahu, haleluya. Karena kami kewalahan, dia bilang begitu. Terus saya tanya sama dia, Pak, sejak kapan ini terjadi? Sejak zaman COVID Bu. Loh waktu COVID itu rame Pak, rame. Sampai membludak, sampai kami itu kewalahan dari sejak COVID Bu. Dia bilang begitu. Sebentar Pak, saya ini bingung. Jadi dia itu punya pabrik besi itu 2, yang satu mentahan, yang satu bentuk dijadikan bentuk jadi seperti furniture dan sebagainya. Dia bilang malah yang aneh waktu COVID, yang furniture ini yang rame ndak habis-habis sampai kami kewalahan, staf kurang. Ndak nutut tukangnya. Pak, kok bisa waktu COVID rame Pak? Dia bilang begini, karena orang kan banyak ke lockdown Bu. Iya, jadi orang tuh kan banyak di rumah. Iya, nangkap. Jadi orang karena banyak di rumah mereka sibuk merenovasi rumah. Jadi nganggur, betulin renovasi furniture. Iya masuk akal Pak, tapi yang enggak masuk akal waktu COVID juga duit kan enggak jalan. Bagaimana mereka sibuk ngerenov rumah, bagaimana mereka sibuk beli furniture. Sedangkan untuk COVID aja mereka was-was bagaimana harus dapat makan. Jawabannya gini, nah itu saya enggak tahu. Saya juga bingung Bu. Dia cuman kesimpulan satu aja. Setelah diskusi cerita panjang dia cuman bilang gini. Semua cuman karena favor Tuhan. Tidak bisa dijelaskan fenomena ini. Seluruh dunia banyak mengeluh, kondisi finansial, kondisi ekonomi mengeluh. Tapi entah kenapa dia dapat orderan sampai kewalahan. Itu tidak bisa dijelaskan secara hukum matematika. Semua cuman karena favor. Dia jawab gitu. Saya diberkati.